Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Ini sesuai dengan request dari teman-teman yang kebetulan suka dengan hal-hal yang berbau misteri. Nah, dia ingin tahu hantu apa saja yang ada di Indonesia, ya. Karena kalau lihat dari berbagai macam penampakan maupun film-film itu pasti ya yang sering terlihat itu kuntilanak, pocong, genderuwo, itu aja ya. Nah, sebenarnya banyak hantu-hantu yang menurut masyarakat itu yang sering kadang-kadang menurut cerita mereka pernah bertemu, dan anehnya kalau kita cari itu kadang tidak muncul. Jadi munculnya tuh ketika mungkin pas kita lagi konsentrasinya hilang atau lagi blank atau kita merasa takut. Nah, kadang gambaran hantu itu muncul ya. Kalau di Eropa kita mengenal dengan hantu-hantu model Dracula mungkin, atau yang sering kita lihat di pesta-pesta Halloween. Nah, itulah hantu-hantu dari mereka, dari barat. Nah, kalau untuk di Indonesia hantunya banyak ya. Seperti ya, ini saya sebut satu persatu ya. Hantu hantu Banyu. Nah, hantu Banyu. Ini hantu Banyu ini khas di daerah Kalimantan ya. Khususnya Samarinda, kemudian ada juga Berau dan lain sebagainya. Nah, jadi hantu Banyu itu wujudnya bisa berupa apa saja ya. Dia kadang-kadang itu muncul makhluk dalam air, kadang berwujud perempuan, kadang berwujud laki-laki, kadang berwujud makhluk yang tanpa rambut, jadi dia kayak makhluk berminyak tanpa wajah dan lain sebagainya. Jadi ada yang bilang tangannya itu kayak tangan ikan bersirip. Nah, seperti itu hantu Banyu. Nah, biasanya hantu Banyu ini menarik orang yang mandi di sore hari maupun di malam hari. Nah, katanya seperti itu. Nah, itu salah satu hantu yang ada di Indonesia. Kemudian hantu jeruk purut. Nah, ini hantu jeruk purut ini merupakan salah satu hantu yang tanpa kepala. Nah, ini pernah difilmkan. Jadi hantu ini ditemani oleh seekor anjing. Nah, kemudian hantu ini muncul karena sang hantu sebelum meninggal dia kepalanya pernah dipenggal di zaman Belanda. Nah, seperti itu. Nah, itu adanya di Taman Makam TPU Jeruk Purut. Nah, ada juga hantu Kemamang, bilang orang Jawa itu. Kemamang itu kayak bola api ya. Nah, bola api yang bisa dibilang mirip dengan Banaspati ya. Jadi gumpalan api yang melayang di malam hari. Kadang kalau kita mendekati dia akan menyambar ya. Nah, oke. Ada juga hantu Palasik. Ini pernah difilmkan ya dulu ya. Pernah difilmkan. Jadi hantu Palasik ini berupa kepala dengan anggota badan masih bergantung. Jadi kalau di Kalimantan itu ya seperti kuyang. Nah, kalau di Bali mungkin seperti leak ya. Nah, itu hantu-hantu yang jarang orang tahu. Nah, kalau yang biasa kita dengar adalah genderuwo. Nah, genderuwo ini sifatnya menurut cerita masyarakat yang pernah bertemu atau pernah merasakan atau pernah melihat penampakan genderuwo, ini bentuknya seperti gorila besar ya. Warnanya gelap dan dia mempunyai keahliannya itu bisa menyerupai siapa saja yang dikendaki. Nah, ini biasanya sering mengganggu wanita ya. Jadi terutama istri-istri yang ditinggal suaminya kerja, dan baunya, jadi bau manusia dengan bau penampakan genderuwo itu beda. Jadi ada baunya bau tanah, bau anjir, bau keringat yang bukan
seperti keringat manusia, seperti itu genderuwo. Ini kalau kita pernah lihat di YouTube orang-orang yang cari hantu, berburu hantu, mereka katanya melihat genderuwo dengan wujud seperti itu. Nah sebenarnya genderuwo itu wujudnya tidak kecil, besar dia, besar kayak gorila besar. Nah kalau ketemu manusia dia tidak lari dia, bahkan kita harus lari, katanya seperti itu. Ya ada juga hantu begu ganyang. Ini apa ya? Kayak semacam makhluk piaraan, peliharaan seseorang, yang dimana di situ hantunya atau begunya ini bisa diperintah untuk menambah kekayaan orang seperti itu. Bisa juga apa ya, semacam tuyul ya, tapi bukan tuyul, karena kalau begu ganyang ini bentuknya juga tinggi besar, hampir sama kayak genderuwo, dan apa ya, dia syaratnya tuh ya, bagi yang penganut yang memelihara begu ganyang ini harus mengorbankan atau tumbal keluarganya. Nah seperti itu cerita dari orang Sumatera Utara. Nah ada juga Banaspati. Nah ini kan Banaspati ini hampir sama dengan tadi Kemamang, hantu Kemamang. Jadi hantu Banaspati ini gumpalan api kayak bola naga. Itu ketika kita berhadapan dengan itu, dia akan menyerang ya. Banaspati itu sifatnya ganas, panas. Jadi kita harus menghindar kalau ketemu dengan Banaspati. Nah, pernah teman dulu di Jawa pernah ketemu dan dia dikejar oleh Banaspati. Nah, jadi dia terus lari sampai Banaspati itu tidak mengejar. Ada juga, nah ini yang sering tadi saya katakan tadi, kayak palasik, yaitu kuyang. Nah kuyang ini ya, baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi kuyang ya. Jadi manusia kuyang itu badan, kepala, terus ada potongan di leher dan menyisakan jeroan dari tubuh manusia. Atau dia lepas kepala mencari sasaran. Jadi dia itu mempunyai apa ya, kemampuan menghilang, terus mengecil. Nah terus sasarannya adalah ibu-ibu hamil yang haid maupun yang baru melahirkan. Itu sasarannya, karena dia butuh darah segar. Nah seperti itu ceritanya. Kuyang itu sering kali kalau kita waktu saya di Samarinda itu sering ketemu, sering mendengar isu adanya kuyang kayak di Samarinda seberang. Kalau di Berau itu pernah juga dulu di Teluk Bayur, katanya seperti itu. Nah itu salah satu hantu Nusantara. Nah ada juga apa ya, hantu apa ya, kuntilanak. Nah kuntilanak ini sudah lumrah ya, sudah tidak asing lagi di mata lensanya anak-anak pemburu hantu ya, karena mereka kadang-kadang explore untuk berburu kuntilanak atau berburu pocong. Sebenarnya kalau kita ketemu kuntilanak asli itu dia tuh tidak lari ya. Kuntilanak itu kalau dicari dan dia muncul, dia akan menyerang. Karena kuntilanak itu kalau sudah bertemu dengan orang yang memang punya niat mencarinya, dia itu mukanya yang tadinya tuh biasa bisa jadi agak garang, bisa dia keluar taring, kemudian rambutnya tuh mengeras seperti paku, seperti kawat. Jadi siapapun yang mendekat, nah itu bisa berbahaya ya. Dia tidak membunuh tapi memberikan apa ya, memberikan efek, misalnya mental maupun jiwanya tuh bisa dirasuki ya. Jadi dia tidak modal kayak mungkin membunuh, melempar kesenggol, enggak, tapi dia hanya memberikan efek bagi sugesti manusia yang ditemuinya, sehingga dia takut seumur hidup, ataupun bayangan matanya itu selalu dia malam hari
selalu terbayang oleh wajah-wajah dari kuntilanak seperti itu. Nah, ini biasanya tempat, hampir semua tempat itu memang ada kuntilanaknya ya, di hutan, di gedung, di sungai-sungai, di mana saja ya. Katanya seperti itu ya. Nah, kalau di Malaysia namanya Pontianak, kalau kita namanya kuntilanak. Nah itu ada juga hantu apa ya, pocong. Nah pocong ini sudah tidak lazim lagi ya, karena memang sudah mindset orang itu kalau sudah hantu pasti pocong atau kuntilanak atau genderuwo kalau di Indonesia. Nah pocong ini ya mungkin sudah tahu ya, seperti berpakaian seperti orang meninggal yang dibungkus seperti pocong. Nah itu dengan kain putih. Nah konon ceritanya itu pocong itu kalau terbang itu jarak 1 depa dari tanah, jadi tidak loncat-loncat, terbang seperti itu. Film kan loncat-loncat ya, aslinya terbang bagi yang pernah melihat langsung. Ada juga hantu Makarata. Makarata ini hantunya itu berminyak. Jadi ini bisa ditemukan di Jawa ya, atau di daerah Sumatera katanya. Nah, jadi hantunya itu tidak ada mukanya, jadi mulutnya nggak ada, hidungnya nggak ada, matanya nggak ada. Nah, tapi memang jarang ketemu orang seperti ini, kecuali betul-betul mendadak dan memang dikendaki hantunya. Ada juga apalagi ya, hantu apalagi ya, terus sudah hantu ada juga Jin Timong. Nah, pernah dengar Jin Timong? Jin Timong ini hantu yang itu jin yang bisa menampakkan diri di dunia manusia, kemudian dia berwarna hijau, jadi kayak huluk mungkin ya, perutnya gede, agak buncit, kepalanya bontak, dan memang katanya ada kuncinya begini kayak jin tomang. Ya memang jin tomang ya, seperti itu. Nah ini jarang orang ketemu ya. Kalau di cerita Timur Tengah, nah, seperti itulah jin tomang. Ada juga base lagi hantu. Nah kalau di film itu ada hantu Casablanca, pernah dengar? Ya, itu ada filmnya tuh. Casablanca ini katanya itu ya kuntilanak merah. Sekarang banyak explore kan, ada explore cari kuntilanak merah. Sebenarnya kuntilanak merah itu ya jarang, bukan jarang, makanya nggak ada sih. Tapi ada juga yang pernah melihat, tapi nggak tahu itu apakah settingan atau memang asli. Dan memang di Casablanca itu memang jembatannya atau terowongannya memang sangat lumayan angker ya. Memang pernah ada juga yang menurut ceritanya mereka pernah melihat kuntilanak merah yang mencegat mereka di terowongan Casablanca di Jakarta. Nah itu hantu-hantu yang sebagian orang tahu, sebagian juga orang masih belum tahu. Kayak Palasik gitu kan, hantu yang sama dengan kuyang menyambar beda tempat ya. Ada juga salah satunya hantu apa ya, hantu kaki kan. Nah ada hantu kaki manusia itu, jadi dia munculnya tuh sebenarnya ini jin ya. Jadi kalau ada yang tidur di musola, kemudian pas bangun di depannya ada kaki besar. Nah mungkin ada yang pernah mendengar cerita atau pernah ngalami ya, dia tidur di dalam musola, pas bangun matanya sudah melihat ada kaki besar. Nah dalaman dia seperti dilempar keluar dari musola. Nah itu cerita waktu masih kecil ya. Memang ada ya, pernah dipindahkan oleh jin keluar dari musola, jadi taruh di emperan musola. Nah itu salah satu dari hantu-hantu yang
yang khas yang ada di Indonesia. Tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena hantu itu sifatnya seperti itu aja. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang menganggap itu ini dunia sudah modern ini, nggak ada hantu-hantu ya. Nah, sebenarnya bisa dibuktikan kalau dia memang tidak takut hantu, misalnya dia jalan sendiri, tidak merasa gemetar atau bulu kuduknya tidak merinding, berarti itu dia berani. Tapi kalau dia jalan sendiri ke tempat kosong, tempat angker, ke kuburan, dan dia merasa takut, merasa kayak ada yang ngikuti, atau merasa dia bulu kuduknya merinding, berarti dia secara tidak langsung mengakui bahwa hantu itu ada. Nah, memang hantu itu ada, tapi dari jin-jin yang memang suka mengganggu. Nah, kalau aslinya orang meninggal kan memang sudah tidak ada, sudah kembali ke yang khalik. Tapi kalau hantu-hantu maupun kodam-kodam yang menyerupai orang yang sudah meninggal, itu biasanya ada. Nah, biasanya seperti itulah yang kadang menyerupai, hingga orang takut, sehingga muncullah kata hantu seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan mencoba gali lagi, atau kita coba nanti explore ke tempat yang mungkin dirasa orang angker. Nah, supaya nanti memberikan pengetahuan masyarakat bahwa hantu itu kalau cari itu gak ada, tapi kalau kita tidak cari, kadang dia muncul sendiri. Nah, itu. Oke, nanti ketemu lagi di bahasan berikutnya. Oke, tetap di channel ini.